Halo teman semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin ya teman. Belakangan ini aku baru nonton salah satu video dari Mark Moss. Mungkin teman-teman boleh coba ikutin channelnya ada di YouTube. Ini sering juga membahas seputar Bitcoin ya teman. Tapi ini channelnya berbahasa Inggris, jadi mungkin bagi teman-teman yang ngerti bahasa Inggris, kamu boleh coba nonton. Nah, belakangan ini dia ada presentasi yang menarik banget, di mana di presentasi Bitcoin MENA 2024 yang belakangan ini baru dilakukan di Abu Dhabi, dia ada memberikan beberapa proyeksi harga Bitcoin di masa depan ya teman. Dan ini menurut aku ini cukup bullish, bahkan dia juga memprediksi beberapa aset yang lain. Nah, dia sempat ada bilang kalau Bitcoin itu nanti ada fasenya akan membentuk yang namanya S-curve, di mana Bitcoin itu akan diadopsi. Dan kemudian perkembangan adopsinya semakin lama, semakin cepat. Ini salah satu proyeksi yang udah dia gambarkan di phase 3 deployment. Ini kamu bisa lihat tahun 2030, ini Bitcoin dibandingkan dengan beberapa aset lain. Bitcoin, gold, collectibles, equities, real estate, bonds, money. Nah, gold itu emas, collectible itu benda-benda yang dikoleksi seperti mungkin lukisan, mobil mewah, jam mewah, dan sebagainya. Equities itu saham, real estate itu properti, bond itu obligasi ya, money adalah uang. Kamu bisa lihat nanti Bitcoin itu bisa menyalip gold, market cap-nya bisa menjadi 21 triliun dolar. Dan itu menjadi 1,25% aset dari keseluruhan aset yang ada. Dan itu pada tahun 2030 di mana itu udah nggak lama lagi. Di tahun 2040, bahkan ini Bitcoin bisa jadi lebih berharga daripada gold. Kamu bisa lihat market cap-nya bisa menjadi 289 triliun. Ini menurut proyeksinya beliau. Walaupun mungkin kamu lihat angka ini gede banget, wah 289. Tapi kalau misal kamu lihat, sebenarnya itu cuma 8% dari keseluruhan total aset yang ada ya kan. Dan menurut aku ya angka itu sebenarnya nggak muluk-muluk aja. Itu cuma ARR atau pertumbuhan per tahunnya sekitar 30-an%. Nah, kalau misalnya nanti market cap-nya mencapai harga segitu, Bitcoin harganya bisa menjadi berapa? Nih kamu bisa lihat di 2030 harga Bitcoin bisa menjadi 1 juta dolar. Itulah kenapa aku lumayan sering tekanin ke teman-teman, paling nggak kamu perlu mencapai 1 Bitcoin, karena 1 Bitcoin aja bisa menjadi jutaan dolar. Nah, itu tahun 2030. Dimana kalau misalnya 2040, kamu misalnya nggak ngelepas Bitcoin kamu hodler sejati, kamu pegang terus malah nambah terus posisi kamu bisa lihat Bitcoin satu kepingnya itu bisa menjadi 14 juta dolar. 14 juta dolar kalau misal dirupiahin itu udah lebih dari 200 miliar, dimana angka itu udah membuat kamu masuk ke dalam jajaran orang yang memiliki high net worth ya teman. Mungkin udah termasuk ultra high net worth individual. Bahkan kamu udah top berapa persen di dunia ini. Makanya itulah kenapa Bitcoin itu sebenarnya masih fase early game. Dan tadi kita baru bahas phase 3-nya, di mana di sini phase 4-nya maturity ya teman. Di 2040 kan Bitcoin bisa menjadi 289 triliun dolar market cap. Nah, di 2050 bahkan bisa menjadi 1789 triliun dolar market cap, di mana itu bisa menjadi 20% aset. Karena di masa depan mungkin Bitcoin adopsinya akan semakin meningkat. Nanti semuanya AI menggunakan Bitcoin untuk memverifikasi, atau nanti di masa depan AI agent juga udah menggunakan Bitcoin. Jadi Bitcoin ini adalah limitless possibility ya men. Dan Bitcoin juga nggak bisa ditembus, dimana jaringannya aja udah sekuat itu. Nanti di masa depan adopsinya semakin meningkat, semua orang menggunakan Bitcoin, ya Bitcoin bisa diadopsi secara masif. Dan menurut aku pribadi ini wajar banget kalau nanti Bitcoin bisa menjadi 20% dari total aset. Apalagi di 2050 semuanya udah futuristik banget pastinya ya men. Nah, kalau misalnya Bitcoin berhasil mencapai market cap segini, satu Bitcoin harganya berapa? Bisa menjadi 85 juta dolar. Itulah kekuatan pertumbuhan dari Bitcoin. Walaupun di sini kamu lihat angkanya ngeri banget, tapi sebenarnya kalau ditarik panjang itu hanya sekitar 20% ARR, dimana itu pertumbuhannya menurut aku masih konservatif banget untuk Bitcoin. Nah, berikutnya ini yang tadi aku sebutkan, yaitu Bitcoin akan bertumbuhnya itu membentuk S-curve, dimana Bitcoin itu dalam fase awalnya untuk mencapai titik tertentu dia butuh waktu lama banget. Tapi nanti di saat semua orang udah sadar, di saat adopsinya tiba-tiba meningkat, itu bisa terjadi sangat cepat ya men, dan dalam beberapa tahun aja. Nah, itu digambarkan dengan S-curve seperti ini ya men. Makanya itulah kenapa orang sering banget sebutnya gradually dan suddenly.
Karena itu Bitcoin itu pertumbuhannya perlahan-lahan, tapi nanti kalau misalnya udah diadopsi secara masif, wah itu perkembangannya bisa langsung signifikan naik gila-gilaan. Cuman di sini yang kita perlu tahu adalah kita nggak akan pernah tahu kapan itu bakal terjadi. Itulah kenapa menurut aku pribadi hodl itu adalah cara terbaik. Dimana kita selalu dari waktu ke waktu kita ngakumulasin Bitcoin aja, kemudian kita hold dalam jangka panjang dan nggak kita jual ya teman. Kalau menurut aku pribadi, metode yang baik adalah seperti itu. Nah, dengan kita lihat proyeksi-proyeksi dari Mark Moss tadi, kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya kita masih tergolong relatif early game ya teman. Bitcoin ini di kedepannya masih bisa bertumbuh, masih banyak banget. Masih ada ruang untuk bertumbuh bagi Bitcoin ini ya teman. Maka di sini tulis you are never too late to invest in Bitcoin. Tahun 2014 mungkin semua orang nggak investasi karena semuanya ngerasa itu sulit. Kemudian 2018 masih it's too risky, orang-orang masih nggak mau investasi. Kemudian 2022 harganya udah melonjak jauh, orang semua pada bilang Bitcoin udah terlalu mahal. Kemudian 2024 sekarang semua orang ngerasa ini udah terlambat. Padahal kalau misal kamu masih pengen berinvestasi, menurut aku pribadi ya masih bisa. Kita ini masih halving keempat dan Bitcoin itu nanti bakal halving terus setiap 4 tahun sampai tahun 2140-an. Jangan sampai nanti Bitcoin udah naik lagi, kemudian kamu baru masuk pada saat Bitcoin menyentuh 1 juta. Ya nanti pertumbuhannya udah nggak bisa setinggi itu lagi ya teman. Nah di luar sana mungkin teman-teman lihat banyak banget orang yang bilang Bitcoin itu terlalu beresiko. Tapi kalau misal kamu lihat dari secara returnnya, sebenarnya Bitcoin itu dari waktu ke waktu itu selalu mengalami peningkatan. Bahkan ada lebih banyak tahun-tahun di mana Bitcoin itu hijau ketimbang merah ya kan. Ini kamu bisa lihat ini dijabarin dari tahun 2010 sampai 2024, di mana di sini setiap tahun kebanyakan Bitcoin itu hijau. Dari awal tahun sampai akhir tahun Bitcoin mengalami pertumbuhan. Dari 2010 sampai 2024 ini bahkan cuman ada 3 di mana Bitcoin mengalami penurunan. Ya walaupun mungkin sekali turun mungkin penurunannya bisa ekstrim banget ya. Tapi ya emang sifat Bitcoin itu Bitcoin memiliki volatilitas yang tinggi. Tapi bagi orang yang udah ngerti, ya udah satu Bitcoin tetaplah satu Bitcoin dan walaupun harganya turun, orang tersebut nggak akan panik. Yang ada mereka akan menambah posisi mereka di Bitcoin. Apalagi kalau Bitcoin diskon. Aku pribadi juga sama, kalau sampai Bitcoin harganya turun jauh dari nilai saat ini, yang aku lakukan, aku akan membeli lebih banyak lagi Bitcoin ya kan. Nah ini juga data yang menarik banget, Bitcoin ETFs break records. In just a year, Bitcoin ETFs have attracted over 36 billion in inflows. Dalam 1 tahun, Bitcoin ETF itu inflow-nya lebih dari 36 billion USD ya kan. This surpassed gold's total inflows over the past 10 years. Ini udah melebihi dari inflows yang dialami oleh gold ETF dalam 10 tahun. Kamu bisa lihat seberapa besar minat masyarakat, minat dunia ini terhadap Bitcoin. Karena bisa dibilang Bitcoin itu sebenarnya gold 2.0, Bitcoin itu adalah gold, cuman sifatnya lebih canggih dan sifatnya digital ya kan. Dari satu hal ini aja kamu bisa lihat bahwa Bitcoin itu bahkan lebih disukai. Maka kalau misal kamu lihat belakangan ini adopsi dari negara itu lagi gila-gilaan, semua negara lagi berbondong-bondong mulai melegalkan Bitcoin sebagai national strategic reserve mereka. Dan ini kalau misal nanti Amerika udah mulai national strategic reserve-nya, kemudian mereka udah mulai membeli Bitcoin terus sampai cadangan Bitcoin negaranya mencapai 1 juta, wah itu pasti semua negara bakal FOMO, semua negara nggak mau ketinggalan, semua bakal ikut-ikutan. Dimulai dari Cina kan pesaing utamanya US. Kemudian kalau ada Cina melakukan, pasti Rusia dan negara-negara besar lainnya ikutan. Dan akhirnya semua negara nanti bakal berebutan Bitcoin untuk dijadikan cadangan aset nasional mereka. Dan kalau itu udah terjadi, itu bakal terjadi yang namanya game theory ya kan. Kalau kamu nggak beli Bitcoin, ya kamu ketinggalan. Satu-satunya cara ya kamu harus ikutan dan kamu harus juga membeli Bitcoin. Itulah kenapa menurut aku di kedepannya Bitcoin masih bisa bertumbuh banyak banget ya kan. Ini kita masih fase early game banget. Walaupun Bitcoin sebenarnya udah naik banyak dan aku udah belinya dari harganya waktu itu masih belum semahal ini ya. Nah mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman yang pengen tahu gimana cara membeli Bitcoin, cara menyimpan Bitcoin, cara ngirim Bitcoin dan sebagainya, kamu tinggal cek aja playlist Bitcoin yang ada di channel ini. Kemudian kamu boleh cek kode referral di bawah dan gunakan aplikasinya, gunakan kode referralku supaya kamu dapat bonus. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu
invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!